Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Podcast lah. Ya, Podcast lah, masa enggak? Oke. Oke, hari ini agak maklum sedikit ya bang. nggak bisa dikunci Oh, itu, nggak nggak bisa bisa, dikunci. Oke. Buka. Nah, kita bayangkan aja. Oke, ini hari ini kita ini bersama-sama ini saya Maelai Madan Lai bersama sahabat saya sekalian teman sejawat kerja yang tukang cari job, bukan tukang cari dolar, karena di mana ada job di situ ada dia. Karena job kan kadang nggak berdolar. Dengan siapa bang? Kenalkan, namaku Irwan Syaputra. Udah, itu Once. aja. Once. So, nama tenarnya Once. Once Entertainment, Once Koi, Guru, Recording Once semua Home dikerjakannya. Studio, Once Home Studio. Once Home Studio, keyboard. Nah, cuman kawan ini udah bang. Baik Ya. tadi ya, agak serius sedikit. Iya. Kita akan ngebahas tentang studio. AW Tembung Official, channel YouTube dari Sekolah Al-Jamiatul Wasliyah Tembung yang mulai berkiprah di ranah media sosial, khususnya YouTube, Facebook, IG dan lain-lainnya. Sekalian mempromosikan sekolah, juga berdakwah, berinisiatif dalam bersaing untuk segala macam inovatif dari pendidikan, isu-isu yang berkaitan tentang sekolah, anak-anak, COVID-19. Kita usahakan di situ kita informasikan secara luwes. Jadi podcast ini pertama ngebahas tentang studionya. Apa-apa aja yang ada di sekolah, yang di studio, pekerja segala macam, termasuklah ini abang nih depan nih, karena banyak pertanyaan dari teman-teman sejawat yang lain nih bang. Abang kan pertama guru, yang pastinya awal kan itu, Yeah. namanya tamatan sekolahnya guru. Tiba-tiba dengar-dengar abang punya keyboard. Yeah. Agar-gara abang lah jadi mungkin nih salah satunya studio nih, tukang keyboard ya kan. Kedua, abang akhir-akhir ini main di ikan. Once Koi, namanya wadahnya kok mau mesen koi sama beliau. Ukuran koinya paham-paham lah, harganya udah pasti lebih mahal. Kalau yang karena kualitasnya bagus. Yeah. Banyak bertanya nih bang. Yeah. Abang kerja di mana-mana, ngajar di 2 sekolah, Yeah. jadi tukang keyboard, tukang ikan. Iya. Abang cemana memanage waktunya itu? Karena banyak yang curiga bang, pasti abang tuh kerjanya nggak betul. Banyak yang ngerasa tersinggung ya kan. Minimalnya jam ngajarnya udah pasti banyak yang ini apa namanya, banyak yang nggak diisi ya kan. Nah, abang lah cemana? Ya, kalau manage waktu ya disesuaikan aja. Misalnya di sekolah sini di Al-Wasliyah Tembung ya kan. Jadwal aku itu di hari Selasa, Rabu, Kamis. Nah, jadi di Senin, Jumat, Sabtu itu di sekolah lain ya. Disesuaikan aja, kalau misalnya ada jadwal di sini ya kita bekerja apa yang ada di sini. Aku potong dulu bentar bang. Abang di Al-Wasliyah Tembung tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Kan? Ku tengok abang studio terus. Kapan abang ngajarnya, masalahnya itu? Ya, di studio. Nah, studio ini kan berdiri. Udah jangan tegang kali, biasa aja. Studio ini berdiri tanggal, kalau nggak salah tanggal 6 6 Januari 6 Januari 2021. 6 Januari. Karena itu mulai belanja alatnya dan segala macem, Iya, ya kan. banyak dirugikan lah sekolah ya. Banyak dirugikan. Ini kalau buat studio aja udah hampir nggak terhitung lah ya. Iya, Itu tapi kan ya. alasannya jelas. Iya. Karena kan di zaman sekarang ini kan mau nggak mau juga harus hadir dalam Media pertarungannya sosial. dia tadi. Iya. Ini penjualannya, tapi ini juga syiar agamanya. Iya. Ini dilakukan bukan sekedar hanya alasan Cuma untuk ingin main-main, tampil, bukan. main-main juga nggak menjadi tampilan biar sekolahnya tampak keren. Mungkin iya keren, mungkin ada studio, ada Iya. beberapa sekolah mungkin nggak ada studio. Tapi kita usaha lebih mengikuti zaman. Maksudnya apa? Kita sekolah madrasah nggak mesti harus sekedar ngaji aja. Kita betul, berkiprah di betul. bidang-bidang yang berkaitan sama dunia juga akhiratnya. Jadi adalah saingan gitu. Biar Iya, dibilang iya. anak madrasah tuh nggak cupu kali. Iya, betul. Setuju. Gurunya aja bisa banyak, jual ikan lagi. Oke bang, yang kedua tentang Iya. minutes tadi lagi. Ya, tadi kan? belum Hah? dijawab. Oh belum dijawab. Kupikir udah tadi, udah lanjut. Sampai mana tadi? Tentang
memanage waktu sama isu-isu yang sama yang setiap hari di sini. setiap Ya. hari studio ngapain aja bang itu. Kan Abang jadi apa? Coba jelaskan dulu. Masa selama apa pandemi kan kita nggak belajar, kita nggak masuk, Iya nggak juga masuk sih. ngajar, nggak masuk ini gitu kan, cuma daring kebanyakan. Nah dari daring itulah kemungkinan ide muncul studio ini. Iya. Jadi supaya bisa nanti kita buat daring melalui studio, jadi hasil suaranya lebih bagus, gambarnya lebih bagus dan sebagainya. Mengisi kekosongan pembelajaran. Iya, lah, selama ya. masih masa pandemi. Masa Nah, pandemi. kalau aku ditanya kenapa setiap hari di studio ya karena itu. Apa Karena itu? belum aktif belajar, tapi Iya. nggak tahu nanti kalau udah ajaran baru, ya kalau udah mulai aktif belajar ya nggak tahu ya manage waktunya gimana. Berarti gitu. vakum kita. Studio Jadi vakum. mohon izin ya. Mohon izin kepada Nanti pimpinan. kalau nggak ada konten-konten Kalau lagi, konten lagi mungkin karena nggak covid lagi. bukan nggak kopi tapi editornya vakum. Aku mau Sibuk ngajar. sibuk ngajar ya. Iya juga sih bang. Iya. Jadi inilah usaha sekolah juga salah satunya demi mengisi kekosongan karena banyak kendala di beberapa sekolah termasuk di sekolah sini tentang bagaimana memudahkan anak-anak dapat belajar Iya. walaupun dalam keadaan di rumah nggak ada guru. Kalau sekedar daring biasa kan pakai waktu. Iya. Kalau kita buat suatu video tampilan Iya. di channel YouTube, di channel YouTube, di medsos lain, Facebook segala macam bisa diputar berkali-kali. Iya, jadi mereka mau belajar kapanpun itu bisa gitu loh. Nggak sesuai jadwal yang sesuai diberikan guru. Jadi mau malam mereka belajar, sempatnya mereka belajar ya bisa. Ya karena banyak kendala. Contohnya kayak anak-anak gitu. Ya. Yang nggak punya HP lah, dan itu kan apa? Ada HP tapi HP orang tuanya. Orang tuanya kerja pagi-pagi. Pulang Nanti malam. pulang sore ya. Sore nggak mungkin langsung, nanti mungkin malam juga lah. Makanya diselingkan waktu selain yang terjadwal. Tentunya materinya ada nelpon bang, bentar ya bang. Agak maksudnya kita kan ranah sekolah, jadi kan Iya. ada orang tua siswa antar. Assalamualaikum. Nah, kita agak sopan sedikit kalau sama apa ya. Ya. Jadi sama aku nggak sopan. Bukan. Tadi sama ibu-ibu sopan kali ngomongnya. Karena ibu-ibu bang. Kalau bapak-bapak kita harus Dah, tegas. kuncinya. Mohon maaf, ini yang sponsor ini orang agak-agak ditolong beli lah meja sama. Bukan apa-apa, masa aku udah di bawah bantal aja. Kayaknya perlu sponsor baru nih ya. Yang paling kelas sebenarnya itu Bang, apa bang? ini memang nggak ada isi. Malu aja. Ntar ya. Udahlah. Iya, ngopi. Loh, tadi kelasnya di sini tuh, Bang. Kopi rasanya ada, isi nggak ada. Wih. Azan. Oke. Berkait karena sudah azan, apapun ceritanya, segala macam pun alasannya, kalau udah Allah memanggil, kita harus bersegera menyiapkan diri lebih awal untuk memenuhi panggilannya. Sungguh podcast ini nggak akan ada artinya jika kita tidak memenuhi panggilannya. Iya, betul. Jadi sekian dari kami pembahasan basa-basi tentang cemana sih studio ini, cemana sih Berarti sekolah nanti ini. ada lanjutannya ya? Adalah. Oh. Kan Habis sholat? nanti kita atur lagi. Oke, insyaallah. iya. Oke, tetap tunggu di podcast cemana sekolah ini. Cem gitulah pokoknya biar nggak cemana-cemana Iya, kali. iya. Yup. Kembali lagi setelah break kita tadi, sholat zuhur, udah istirahat, makan, udah kenyang, agak sedikit, apalah sedikit, Ngantuk. ngantuk, karena udah makan udah enak ya kan. Oke, balik lagi ke pembahasan tadi Bang Iwan. Ya, Sampai mana tadi? Lupa juga tadi. sampai tentang apa tadi ya? Kan lupa kan? Lupa tadi kan? Pakai Karena makan. udah makan begini. Waalaikumsalam. Oh, ini dia. Apalagi lah ini. Di tadi dari tadi tungguin bukan datang. Agak telat banget. Enggak ada disuruh pakai ayo. Boleh kan Bang pakai? Pakai. Main pakai. Inilah tamu yang diundang tapi janjiannya nggak ini. Nggak tepat waktu. Aduh, ngerusak acara aja, Pak. Rusak pasaran kita. Oke, karena udah datang yang ditunggu-tunggu dan tadi kita tunggu dari pagi tadi. Baru mulainya siang jam 12. Gara-gara nunggu jadi kami sholat zuhur dulu tadi. Alhamdulillah. Udah sholat zuhur? Udah Bang, udah. Kayak udah asar lah tadi. Udah asar ini Bang. Oke, kembali tadi.
Tadi kami udah cerita nih Bang. Oh, belum perkenalan dulu ya. Oke, siap. Tadi datang tamu baru dari siapa Bang? Rizky Saputra. Rizky Saputra. Nggak bisa diganti nama lain. Rizky Azhari Batubara. Isi Azhari Batubara. Jangan ikut nama kami dua ya. Soalnya nama kami ini khusus. Kami punya marga keluarga sendiri. Oke, Keluarga siap. Saputra ya kan. Cas dulu. Siap. Oke, dengan Bang Rizky Azhari Batubara. Tadi kami Bang udah diskusi, nggak ada abang, siapa suruh telat datang ya kan. Tapi diskusi tentang studio lah, apa-apa aja kegiatan dari studio ini, siapa-siapa aja sih orang-orangnya. Yang pertama kan tadi recordingnya dari Bang Irwan, dan kemudian nunggu abang tadi karena kan salah satu timnya ya kan, salah satu timnya di dalamnya itu adalah Bang Rizky sebagai editor, jadi segala macam editor video dan editor audio. Iya. Tapi tentunya walaupun fokus khususnya ke mereka berdua, ada juga yang bantu-bantu ya kan. Ya, Kayak pasti, editor apa videonya juga dibantu dengan beberapa rekan yang lain, termasuk juga editor dengan audionya. Tapi memang yang megang langsung tuh berdua lah ya. Iya. Berdua, oke. Sampai saat ini berdua. Sampai saat sini, tenang aja. Jangan khawatir digantikan. Banyak nunggu di belakang. Seluruh kerjaannya nggak akan diambil loh. Bukan masalah digantikan, mungkin malah bertambah Tambah apa nih? timnya. Oke. Komputernya Jadi bertambah itu. lebih bisa totalitas lah ya. Iya. Lebih bisa menghasilkan karya yang lebih lagi lebih baik dari cepat. semacam. Lebih cepat apa nih? Lebih cepat karyanya. Oh, Jadi, lebih cepat siap. Iya, lebih cepat siap, lebih Siap. cepat tayang gitu. Oh iya, cepat tayang karena kasihan Karena selama ini Bang Rizky ini ngedit video, aduh. matanya aja udah Sampai begadang. biji mata udah keluar ya. Ya. Memang kayak gini buat lahir. Berai, pikir gara-gara ini ya kan, gak enak juga awak ya kan. Tapi cuman pun kan kayak apa tadi, komitmen pertama kita dulu kan tentang ini kan istilahnya untuk umat juga ya kan. Ya, Insya Allah jadi- ada berkah di situ. Jadi video-video yang udah tayang itu ya sebelum tayang itu melalui perjuangan yang begitu berat dari para editor. Abang ini juga kasihan dia masa dia. Iya. Iya, saya Kan abang juga kan? hot di sini. Oh iya, saya sekarang ini di host ya. Saya host. Padahal aslinya abang ini ya. Apa tim tuh? kreatif, tim capek. Tim capek yang datang tidur bangun komplain, bang kurang videonya, suaranya kurang enak gitu ya. Iya. Abis sudah komplain tidur lagi ya kan. Tukang komplain. Tim protes. tim protes bukan tim kreator. Iya. Kita tim protes. Balik lagi ke tujuan. Kenapa studio ini ada? Agak ngopi Masa dulu ke biar situ-situ fokus ya. aja. Studio ini ada gitu. Maksudnya kenapa sih perlunya studio ini, kan dulu-dulu juga aman ajanya sih. Ya kan? Kenapa sekarang kayaknya perlu, selain dari masanya juga ya. Iya. Apa kira-kira? Kalau Pandangan yang pendiri studio pertama lah. Kalau saya kan pengikut aja ini. kalau menurut ini siapa dulu? Hah? Siapa dulu? Sudah Glenn biar. Dua-dua berpikir padahal nggak tahu mau bilang apa. Jangan dibilang depan kamera. Jadi Oke lah, yang di luar lah coba, dulu. kalau boleh ngulas ke belakang sedikit ya. Sebelum studio ini ada gitu kan. Sebelum studio ini ada, pertama-tama ya ada niatan dari pimpinan yayasan kita gitu kan. Pengen punya studio yang punya recording, atau nanti kita buat podcast atau buat video pembelajaran dari situ. Jadi guru-gurunya juga terbantu awalnya dari situ. Jadi mulai saat itu bicara kalau alatnya apa aja karena memang nampaknya aja nih studio ini gampang, kayak gini gampang gitu kan. Tapi alat-alat di dalamnya itu banyak sih. Sebenarnya semua tuh gampang. Kalau ada ya itu pasti. Dan alhamdulillah dengan pola pikir yang maju dari pimpinan ranting dan yayasan, sehingga mewujudkan kebutuhan gitu istilahnya. Mewujudkan hal yang dibutuhkan pada masa sekarang ini, pas pula timingnya di masa pandemi. Ini membuat ya termasuk mempermudah lah. Karena salah satu yang menjadi penghambat ketika pelajaran daring itu adalah media, di mana anak-anak ada kesulitan dari fasilitas segala macam.
kayak handphone segala macam. Walaupun kalau kita pun buat di akun YouTube juga perlu handphone, tapi kayaknya lebih ini sistemnya lebih umum gitu. Jadi kayak tadi kekurangan kita banyak yang kekurangan HP, walaupun akhir-akhir ini udah banyak juga yang punya HP karena orang tua juga real sadar lah. kebutuhan ya kan. Itu real memang. Nggak Jadi semuanya. bisa mengikuti yang tayangan-tayangan sebelumnya. Ya, jadi intinya fokusnya studio ini didirikan untuk pemenuhan pendidikan dah pastinya. Iya, pasti. Itu yang paling utama. Ya tapi pemikiran dari Anda nggak berpikir saya kayaknya iya aja ya. Sendiri napa Presi maksudnya enggak. Kasih masukan. Yang ini kayak Kasih pendapat sendiri. Ya iya ngangguk. emang. Ya jadi saya kira memang itu tuh pemenuhan kebutuhan dari pendidikan tadi. Udah saya bilang itu udah saya Oh, iya. bilang. Yang lain dulu. Berarti tambahin sedikit Oh, aja. siap. Untuk yang mungkin seperti kayak praktek, ya kayak praktek mungkin ada beberapa part seperti kemarin itu ada fardu kifayah. Nah itu kan di situ langsung dipraktekkan dengan modelnya langsung itu supaya lebih detail, lebih terarah dan lebih fokus apa yang mau Oh, dipraktekkan. jadi ada gambarnya langsung nggak cuma teori lah. Jadi Ya. udah ada medianya, ada audio visualnya. Ya, Yang apa? Fardu kifayah menyolatkan apa? Bukan. Pertama Memandikan. kali itu bukan yang mandikan. pertama itu kan Sakaratul maut. Habis itu Baru memandikan. Ya. Memandikan, baru mengkafani, Mengkafani, baru mensolatkan, mensolatkan, menguburkan. menguburkan. Sama Iya talqin. langsung apa? Talqin. Dapat ditonton di video lah di Ya. channel YouTube part Fardu Kifayah ya kan. Di scroll aja ke atas video-video kita. Di scroll. Pokoknya kalau udah ditonton itu, kalau ditonton sampai habis dan betul-betul diikuti, udah pandai lah semua tuh nguburi tuh. Langsung pandai lah tuh. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Nanti yang balas nanti mungkin adminnya lah ya. Salah, nanti kita teruskan langsung sama yang berkompeten. Siap. Kalau ada pertanyaannya, tentunya pertanyaan kalaupun lama dibalas ya mohon maaf, kami juga perlu bertanya sama yang lebih ahli lagi kalau memang nggak tahu. Kembali aja dari ya cemana pun ceritanya, kami podcast ini cuman cemana-cemanaan aja. Iya. Coba-coba aja. Coba karena ini kan cemananya podcast itu ya kan. Cem gini lah jadinya. Offset. Ya, Iya. untuk kedepannya sebagai media pembelajaran juga lah pasti ya kan. Ini coba-coba kedepannya kita akan insyaallah Undang ya. undang memang yang Narasumbernya memang berkompeten dan host yang berkompeten. Karena yang di sini ini cuma coba-coba. Iya. Yang dari audio editor audio, editor video, saya Konten kreator. bukan konten kreator. Bagian kritikal apa namanya? Apa tadi? tim protes. Bagian protes semua, maksudnya video kurang ini bagian protes lah. Saya dan kawan-kawan, jangan lah saya sendiri. Kayaknya yang protes lebih banyak pada yang kerja lah. Saya dan kawan-kawan yang tukang protes. Nah, apa tadi? Biasanya yang di balik layar, kali ini cuma coba-coba ya kan. Nanti kedepannya akan kita undang penarasumber yang lebih Berkompeten. yang ahli di bidangnya dengan mana tahu ada materi atau hal-hal yang disarankan. Iya, bisa request lah. Request. Pak, Apa yang mau kita nanti bahas ya kan bahas inilah materi kan beberapa udah dari Syawal segala macam tentang materi-materi umum tentang keislaman. Nanti request tentang ini, mana tahu ada yang ingin bertanya sesuatu dan butuh arahan atau butuh sesuatu, kami akan coba buat kalau mampu juga, tapi insya Allah akan dimampukan sesuai dengan apa yang pas lah, yang benar, yang baik. Oke, itu aja. Saya rangkum lah ya, atau ada yang mau ngerangkum? Udah. Abang Udah. mungkin mau ngerangkum. Ya, saya lagi yang rangkum, saya yang berpikir, saya yang ngomong dari tadi. Mereka cuma duduk minum kopi sekali udah aman. Oke. Inti dari kegiatan kami ini adalah memperkenalkan, baru juga mencoba-coba bagaimana sih kalau seandainya studio ini buat podcast, apa tanggapan gitu ya kan, apakah menarik apa enggak, terus podcastnya itu bagaimana bagusnya. Boleh tentunya sarannya ini hanya coba-coba. Jadi kesimpulan dari studio ini adalah semua bertujuan awal untuk membantu proses belajar mengajar anak-anak, khususnya pada saat di masa pandemi ini. Bagaimanapun kita tidak ingin pandemi ini berlarut,
Kita doakan sama-sama pandemi ini selesai sehingga kita dapat bertatap muka dengan anak-anak, karena bagaimanapun juga sebagus apapun media sosial, media audio, media pembelajaran tak akan bisa sepenuhnya menggantikan sosok seorang guru. Betul. Bagus sekali kata-kata gue cuy. Belajar dari mana? Kita pakai teks tadi. Coba ulangi. Hah? Ulangi. Bagaimanapun sebaik apapun media itu, sosok guru tetaplah menjadi panutan yang dibutuhkan kehadirannya, bukan sebagai batas, sebagai bentuk visual pengarahan dari media-media yang ada. Cuman selain itu juga kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwasanya media-media pembelajaran berupa video, audio, gerakan, gambaran itu mempermudah dan jauh lebih menanamkan inti materi kepada anak-anak. Tapi ini hanya pendukung udah, tapi bahan utamanya adalah tetap sosok seorang guru, isi kepala seorang guru serta kemampuannya menyampaikan materi. Semoga pandemi ini berakhir, kita dapat bertatap muka, media tetap kita jalankan, Amin. aktor penjalan guru dan anak-anak juga tetap berlangsung. Itu akan, seandainya dua berkolaborasi, mungkin akan jauh lebih bermanfaat buat anak-anak dan umat sekalian. Amin. Mungkin itu aja, semoga studio kami ini bermanfaat ke depannya. Ya kan? Udah agak formal sedikit lah ya, agak bagus. Iya, iya. Nah, oke, kita tutup acara kita di Cemana podcast kita ini. Ya. Podcast lah, masa enggak? Oke, bagus logonya. Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Kalau ada kata-kata yang salah tentunya ada itu dari kami, karena yang salah itu dari kami, yang baik itu hanya dari Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.